Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Hairul Mutmainnah dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sinjai, dengan NIM 220332014, yang akan menjelaskan sedikit materi terkait Smart Environment. Nah, adapun pengertian Smart Environment merupakan pengelolaan tata kelola lingkungan dalam pembangunan kota dengan cara cerdas, dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Nah, lingkungan pintar berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan, sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak, dan bagi masyarakat dan publik. Menurut Undang-Undang tentang Penataan Ruang, masyarakat 30% lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang terbuka hijau baik privat maupun publik. Nah, lingkungan yang bersih tertata merupakan contoh dari penerapan lingkungan yang pintar, pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, dan pengembangan sumber energi yang terbarukan. Adapun sebagai contoh Smart Environment yang didasarkan pada 8 indikator, yaitu penyediaan ruang terbuka publik, pembuangan dan pengolahan sampah, penertiban kawasan kumuh, pengembalian fungsi sungai, menghindari sindrom sempit dalam pembangunan gedung dan properti, energi alternatif, mengurangi produksi dan dampak CO2, dan pemanfaatan lahan kosong untuk penghijauan. Nah, dan dimensi Smart Environment yaitu proteksi lingkungan, tata kelola sampah dan limbah, dan tata kelola energi yang bertanggung jawab. Sebagai contoh program Smart Environment dapat mengatasi kendala dengan cara meningkatkan jumlah dan kualitas potensi tenaga penyuluh lingkungan untuk bersosialisasi dan pemberdayaan agar warga kota sadar akan lingkungannya. Dan yang kedua, para birokrasi dan aparat pemerintah kota atau pejabat-pejabat bisa memberi contoh produktif agar banjir dapat diatasi. Dan yang ketiga, gerakan mengurangi dan mengendalikan banjir secara kesemestaan berwawasan lingkungan dengan insentif dan disintensif dan lain sebagainya. Adapun contoh Smart Environment yaitu mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada Internet of Things atau IoT. Konsep Smart Environment diterapkan dan diukur dalam 3 subdimensi, yaitu 1. Bangunan ramah lingkungan atau green building, yang kedua tata pengolahan energi ramah lingkungan atau green energy, dan yang ketiga perencanaan kota hijau atau green urban planning. Dan adapun pertanyaan dari teman-teman terkait Smart Environment, yaitu pertanyaan dari saudari Rizka Aulia. Jelaskan apa itu Smart Environment. Nah, Smart Environment sendiri itu merupakan pengelolaan tata kelola lingkungan dalam pembangunan kota dengan cara cerdas dengan memperhatikan faktor lingkungan guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Nah, yang pertanyaan kedua dari saudari Mariatul Fadila, sebutkan 3 contoh Smart Environment yang didasarkan pada 8 indikator, yaitu ada penyediaan ruang terbuka publik, pembuangan dan pengolahan sampah, dan penertiban kawasan kumuh. Nah, pertanyaan ketiga dari saudari Jumasni. Nah, dalam program Smart Environment, adapun kendala yang dapat diatasi yaitu dengan cara apa? Nah, yang pertama itu jawabannya yaitu dengan cara meningkatkan jumlah dan kualitas potensi tenaga penyuluh lingkungan untuk bersosialisasi dan pemberdayaan agar warga kota sadar akan lingkungannya. Dan yang kedua, para birokrasi dan aparat di pemerintah kota atau pejabat-pejabat bisa memberi contoh produktif agar banjir dapat diatasi. Dan yang ketiga itu gerakan mengurangi dan mengendalikan banjir secara kesemestaan berwawasan lingkungan dengan insentif dan disinsentif dan lain sebagainya. Dan pertanyaan keempat dari saudari Diadila Dwi Rusma. Selain dari membangun ruang terbuka hijau, sebutkan contoh lain dari Smart Environment. Nah, yaitu mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada Internet of Things atau IoT.
Dan pertanyaan terakhir dari saudara Kamarudin, sebutkan 3 konsep smart environment yang dapat diterapkan. Nah, yaitu ada bangunan ramah lingkungan atau green building, yang kedua tata pengolahan energi ramah lingkungan atau green energy, dan yang ketiga itu perencanaan kota hijau atau green urban planning. Dan adapun kesimpulan terkait materi smart environment, yaitu smart environment merupakan pengolahan tata kelola lingkungan dalam pembangunan kota dengan cara cerdas, dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Nah, selain dari itu, ada beberapa contoh konsep dan kendala dalam penerapan smart environment yang telah dijelaskan dalam materi. Nah, dalam smart environment ada beberapa hal yang dapat diterapkan seperti penyediaan ruang terbuka publik, pembuangan sampah atau pengelolaan sampah, penertiban kawasan kumuh, dan juga pembangunan ruang terbuka hijau. Nah, itulah sedikit materi terkait smart environment. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi fisabilil haq fastabiqul khairat, dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.